Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Semoga Ananda Ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Anak-anak, kali ini kita masuk pada muatan IPS, yaitu proses pembentukan NKRI. Nah, setelah dibubarkannya BPUPKI, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih kita kenal sebagai PPKI. Nah, jadi PPKI ini anak-anak diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi dia ketuanya dan juga memiliki beberapa tugasnya ya. Adapun tugas dari Insinyur Soekarno itu yang pertama yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas yang keduanya yaitu melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI yang sebelumnya ya. Dan tugas yang ketiganya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Jadi ada 3 tugas utama yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua dari PPKI, anak-anak. Jadi untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu ada yang tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan juga ada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, sidang yang pada tanggal 18 Agustus 1945 itu hasilnya itu yang pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hasil yang kedua yaitu memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden Indonesia. Itu adalah sidang yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus ya. Kemudian dilakukan kembali sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, hasilnya itu adalah membentuk 12 kementerian dan juga 4 menteri negara. Dan hasil sidang yang kedua yaitu membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, apa aja yang 8 provinsi ini? Yaitu ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo yang dipimpin oleh seorang gubernur ya. Itu adalah hasil sidang dari tanggal 19 Agustus 1945. Nah, yang terakhir sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, hasilnya itu adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang terbentuk secara resmi ya. Nah, hasil yang keduanya yaitu membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan juga ada BKR. Apa BKR ini? BKR ini adalah Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Nah, jadi itu dia ada tugas-tugas yang akan digelar dalam sidangnya ya dan menghasilkan beberapa hasil dari sidangnya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut pada muatan bahasa Indonesia ya. Nah, agar lebih mudah dan cepat kita dalam memahami isi teks narasi sejarah, kita dapat nih membuat sebuah kesimpulan. Jadi apa itu kesimpulan? Nah, kesimpulan itu adalah inti dari suatu bacaan ya anak-anak. Jadi kesimpulan ini dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Nah, untuk menulis kesimpulan ini, kalian perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teksnya. Setelah itu, kalian dapat menyampaikan ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri ya, agar lebih mudah dipahami. Nah, itu adalah beberapa cara dalam menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Oke, kita lanjut pada muatan PPKN. Nah, dalam menjelaskan unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia, sebagai negara Indonesia yang majemuk, masyarakat Indonesia ini memiliki keberagaman ya, baik itu ras, suku, bahasa, dan juga agama, sangat beragam sekali. Nah, sebaiknya kita memelihara keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur setiap budaya yang ada dalam masyarakat ya, saling toleransi dan juga saling menghargai ya anak-anak.
Nah, berikut ini adalah unsur-unsur kebudayaan, yaitu ada kepercayaan, ada unsur mata pencarian, kemudian ada unsur teknologi dan peralatan, juga ada unsur kesenian, dan ada unsur pengetahuan dan juga bahasa daerahnya ya. Jadi ada 6 unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada muatan SBDP ya. Jadi kalian masih ingat gerak pola tari dalam tarian tradisional? Nah, jadi kesenian ini adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya, Nana. Jadi ada beragam jenis kesenian di Indonesia. Salah satunya adalah seni tari yang menggunakan gerak tubuh sebagai media utamanya. Nah, coba kalian pahami, di hadapan kalian ada 2 gambar tarian daerah ya. Yang gambar kiri itu tari kencet dari Kalimantan. Kemudian yang bagian kanan itu adalah tari cakalele dari Maluku. Nah, tari-tari daerah di atas merupakan tentang pahlawan ya, yang bermakna tentang kepahlawanan. Jadi tari kencet merupakan pola lantai lurus ke samping, sedangkan tari cakalele menggunakan pola lantai meringkar. Ya, anak-anak bisa dipahami? Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita. Untuk tugasnya kalian kerjakan LKS halaman 54 bagian A dan B ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.